Malam. Salam Pak. Malam Pak. Malam. Malam. Ibu-ibu juga lagi lah, biar kita kenalan. Bapak semua duduk di jalan. Bapak Ibu masak aja Bu. Masak aja. Kalau besar di bawah semua nggak apa-apa. Pak, masak, Pak, masak aja. Bu, masak aja Bu. Bang, masak aja Bang. Ini Pak, kita. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah narjuhu taufiqori makarimul akhlak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama dan yang paling utama sekali tentunya rasa puji berkat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di aula ini dalam rangka pertama silaturahim, yang kedua membahas perihal kemajuan kampung kita. Ya. Sholawat dan salam tentunya tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam semua bapak-bapak yang saya sayangi, saya cintai, warga Sungai Aleng RW 12. 11 Pak. RW 11, RW 11. Saya semuanya akan nggak tua, saya ada di mobil. Bosan lah ya? Kuat lah ya? Bisa juga suara saya? Bisa. Nah, yang sama-sama kita hormati dari SKWB ada Pak Hilman, mitra kita, Busan, Pak Mukri, ada Babin Sa kita, abangku yang setia Pak Lubis, Babin Katimas kita masih dalam perjalanan, ya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati ada Pak RT kita, ini berapa RT? Satu RT ya, satu RT Pak Andi. Dan tentunya tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Saya berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang hadir. Perlu diketahui ini agenda yang memaksa sebetulnya saya kesini karena dua acara itu acara kalau nggak salah yang ditulis itu acara apa? Flores juga ya kalau nggak salah ya. Itu Flores juga dan bupatinya datang tuh dari apa acara besar juga. Dan yang kedua di RW 15 ya. Jadi ini saya utamakan, saya sudah minta izin di RW 12 Tunas dan minta izin dari RW 14 dan RW 15 saya minta izin. Ya, saya mengutamakan ini karena ini menjadi originalitas kita. Makanya saya utamakan, saya memohon kepada Pak Firman dan Pak Nobri agar bisa hadir untuk kemajuan perkembangan kampung kita ini. Jadi saya harap Bapak dan Ibu ini diskusi yang membangun. Saya harapkan semuanya untuk bisa memahami kondisi kampung kita ini. Ya, saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kampung kita ini kampung Sungai Aleng, kampung tua ya, kampung tua RW 11 yang memang sudah disahkan oleh SK Wali Kota Batam. Awalnya dulu 6,1 ya. Kalau ada salah nanti tolong koreksi ya. Nah, 6,1 sudah terrealisasi 2 hektar ya. Sudah terrealisasi 2 hektar yaitu RW 12. Sisanya adalah
4,1. Jadi Bapak dan Ibu ya yang berbahagia, kita akan coba untuk menata kembali sisa daripada tanah kita, kampung tua yang sudah disahkan oleh SK Wali Kota Batam, untuk ditata agar masyarakat kita punya legalitas. Kalau sekarang ini kan belum nih kan, punya legalitas per kaplingnya, per tapaknya, kan seperti itu. Rencana kita Bapak dan Ibu, rencana kita adalah ukuran nanti disamakan dengan RW 12, yaitu 8 kali 12 ya, akan kita samakan ukurannya 8 kali 12. Dan insya Allah ya, insya Allah tidak akan dipungut biaya apapun ya. Kita coba akan menata kampung kita seperti RW 12, tidak akan dipungut biaya. Kalau nggak salah WTO pun tidak kena ya Pak, ini kan kampung tua ya, WTO pun tidak kena. Jadi Bapak dan Ibu mohon kerjasamanya ya, mohon kerjasama kita semua untuk mendukung program yang memang diharapkan oleh masyarakat ya, diharapkan oleh masyarakat dan diaminkan oleh pemerintah ya. Wali Kota Batam mulai dari SK Pak Nyet Kadir ya, kalau salah ya, itu sudah meng-SK-kan kampung tua, dan yang belum terselesaikan adalah Sungai Binti. Dan ini menjadi PR saya selaku Lurah Sungai Binti. Tentunya dengan dukungan Bapak dan Ibu, insya Allah sama-sama kita akan coba tuntaskan agar 4,1 ini bisa ditata untuk masyarakat menjadi kampung tua yang sudah tertata. Agar apa Bapak dan Ibu? Agar bisa menerima pembangunan seperti PSPK. Sekarang Pak RT kita, Pak RW kita, kalau musrenbang tidak bisa mendapatkan pembangunan PSPK. Kenapa? Kampungnya belum ditata. Nah nanti kalau sudah ditata, kita akan kasih ukuran 8 kali 12. Jalan kita akan kita pastikan ukurannya 4 meter. 1 meter untuk parit sebelah kiri, 1 meter parit untuk sebelah kanan. Tapi tidak dihabiskan 1 meter untuk parit. Paritnya saya minta kalau nggak 30 ya, 40 ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu cermati apa yang saya sampaikan ini. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Pertama, ukurannya insya Allah 8 kali 12. Ukuran parit sebelah kiri dan kanan insya Allah akan kita siapkan 1 meter sebelah kiri, 1 meter sebelah kanan. U-nya kalau nggak U30 adalah U40 ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Jalannya 4 meter ya. Jadi itu yang akan kita buat untuk penataan di wilayah kita Sungai Aleng RW 11. Selain dari itu Bapak dan Ibu, 8 kali 12 ini menjadi ukuran yang memang tarik ulur. Tapi saya minta ini menjadi progres yang final ya, 8 kali 12 agar rumahnya bisa menjadi rumah yang sangat layak. Kalau di tipe ukuran tipe berapa nih Bang? 48 ya? 48 ya. Ukurannya 4 kali 8. Jadi 48 ya? Tipe 48. Jadi Bapak dan Ibu, ini menjadi PR saya dan PR kita semua agar ini bisa tertata dengan rapi sehingga kita mendapatkan tapak rumah ya yang memiliki legalitas dan bersertifikat. Nanti arahnya ke sana ya Pak ya. Yang jelas seperti RW 12 ya, RW 12 demikian. Barangkali itu Bapak dan Ibu sebagai pembuka. Tentunya ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Ya, sistem tidak digusur ya. Perlu diketahui, sistemnya tidak digusur. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau ini lahan kita, ini ada 4,1, kan begitu. Nah, ini kan nggak mungkin terisi semua nih, ya kan? Pasti ada yang kosong. Nah, yang kosong kita akan coba bagaimana kita rapikan dan ingin membuat set plan ya. Masalah pernah set plan lah, saya pun nggak paham tuh. Nanti kita akan coba tata bikin tapak rumahnya. Nah itu, nanti gambarnya akan kita kasih kepada Pak RW, Pak RT, agar bisa diketahui kan itu. Jadi tidak digusur, tapi kita membuat set plan supaya nanti tertata
dengan rapi, dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pola berikutnya adalah setelah tapak rumah selesai jadi, nanti silakan ada yang mau bangun duluan, silakan. Kami tidak memaksa, ya. Silakan. Mungkin ada yang ada rezekinya, yang sudah ada rezekinya silakan membangun. Yang belum ya kami tidak memaksa. Ya, artinya kita masih memberikan dispensasi waktu. Ini kan tapak rumah sudah ada nih umpama nih 50 unit umpama kan. Ada yang mau langsung bergeser ke sini, silakan. Silakan. Nanti kita berproses untuk surat menyurat. Begitu Pak Firman ya. Nah, jadi tidak. Tolong diperhatikan ya Bapak ya, Ibu ya, supaya nggak diulang-ulang ya. Jadi bukan begini ya, ini rumah langsung kita tata langsung robohkan itu, tidak begitu. Kita mencoba menata bagaimana yang rumah yang sudah ada ini akan kita siapkan tapak rumah di tempat yang berbeda, tapi nanti polanya sudah rapi tapak rumah. Yang mau berpindah duluan silakan, ya. Nanti akan kita undi bagaimana pola membagi tapak rumah untuk bapak dan ibu. Ukurannya pas 8x12, jalan 4 meter kita siapkan untuk sepir drainase U40 atau U30, 1 meter kanan 1 meter kiri. Berarti masih ada sisa badan jalan. Sampai di situ ada yang didiskusikan silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanya atau ada mau disiapkan dulu. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin izin Bapak Ibu, mungkin bagi yang lama mungkin kenal lah sama saya Pak. Mungkin yang baru-baru mungkin saya memperkenalkan diri. Saya Firman Sabah, Bapak Ibu. Saya adalah pengurus LKWB. Terus Korwil juga di bagian Kecamatan Sagulung dan Batu Haji. Jadi saya cerita dulu Pak prolognya supaya nanti semangat buat Bapak Ibu. Di Sagulung itu yang Korwil yang saya pegang itu adanya Tanjung Gundap, Sungai Binti, Sungai Lekok, Dapur 12, Tembesi, Tiawangkang 6, Batu Haji itu ada Cunting, satu kecamatan Batu Haji. Terus untuk sejarah legalitas izin Pak Lurah saya menyampaikan kita itu ada 37 titik kampung tua di Kota Batam. 37 titik kampung tua ini tidak akan berkurang, tidak akan bertambah lagi karena sudah dipleno Pak Lurah. Tapi kalau untuk keluasan mungkin itu tergantung dari kebijakan tim teknis, tidak terlepas dari peran pintunya dari Pak Lurah nanti bersama masyarakat. Ini historisnya. Kedua, dari 37 titik kampung itu sekarang kita sudah berjalan legalitas sisa 13 kampung lagi Pak yang belum dilegalitaskan. Untuk wilayah Sagulung tahun ini sama program tahun depan, yaitu tahun ini Tembesi Pak. Tembesi sudah berjalan, tahap awal Tembesi itu 25,48 hektar Pak. Yang tahap awal legalitas baru 2 hektar karena nggak ada clear beda nih dengan Sungai Binti. Tahun depannya lagi progres Dapur 12 dan Sungai Lekok. Kalau untuk wilayah Madura, biar masuk Pak. Bang, Mas Bang. Masuk dulu Pak. Biar enak. Oke, Pak masuk Pak. Pak Rahmat. Oke, baik Pak Lurah, Pak. Ini izin saya lanjutkan untuk legalitas yang udah ada di Kecamatan Sagulung, yaitu tahap awal pertama kemarin adalah Sungai Binti sama Tanjung Gundap Pak. Tanjung Gundap 13 hektar sudah clear dan mereka menjadi kampung agraria Pak. Itu salah satu target kampung tua. Kampung tua ini bukan kampung yang tumbuh Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kita berjuang 19 tahun, jadi kita paham Pak program kampung tua. Terus setelah Sungai Binti Tanjung Gundap, Tiawangkang Pak yang sudah dilegalitaskan. Sekarang tinggal Tembesi dan ini. Kenapa yang saya Binti ini, ingat tak kemarin Pak Andi tahun 2019 saya pernah turun, bapak-bapak mungkin ingat ya Pak. Waktu itu mungkin kita miskomunikasi Pak Andi ya, karena saya juga maklumi lah mungkin abang-abang bapak-bapak ini tidak bersama-sama berjuang dari nol bersama kami. Tapi itu Pak kita kesampingkan. Kita tidak bicara kampung atas, kampung bawah Pak. Ya, kita sekarang bicara 6,1 ini adalah bagian daripada kampung tua yang bapak-bapak miliki. Ya,
tujuan 6,1 ini bagaimana supaya dapat legalitasnya Pak. Bicara kampung tua bukan hanya bicara legalitas Pak. Kita tidak perlu sampai legalitas. Ada program-program, salah satu contoh nanti masuknya semenisasi sampai ke Pak Lurah, adanya kampung modern, adanya kampung agraria ya Pak Lurah. Cuma untuk mencapai itu Pak, sesuai dengan pesan dari tim teknis, termasuk juga Pak Wali Pak ya, izin Pak Lurah, namanya kampung tua itu harus tertata dengan baik Pak. Tertata dengan baik ini contoh, salah satu definisi tertata dengan baik itu setidak-tidaknya itu ada kepentingan pasum untuk masyarakat. Ya, pasum ini terdiri daripada kalau kita ambil dari segi olahraga adanya lapangan voli Pak, ya, adanya lapangan bola. Terus kalau dari segi kesehatan adanya rumah sakit Pak. Dari segi pendidikan adanya sekolah. Kalau dari segi pemerintahan pelayanan adanya kantor lurah, kantor camat. Itu salah satunya. Tapi Pak, mungkin Bapak sendiri bisa menjawab di Sungai Binti ini belum terpenuhi Pak. Ya, 6,1 ini kita ada pasung nggak Pak? Selain masjid ya Pak? Selain musola? Nggak ada kan Pak? Nah ini Pak yang menjadi PR kita bersama. Kedua, terlalu nampak Pak jenjang sosialnya Pak. Kenapa saya bilang terlalu nampak jenjang sosialnya? Saya berjuang dari awal, paham sekali saya Pak. Contoh, di bawah itu kan dapat program seminisasi Pak. Di atasnya nggak dapat Pak. Kenapa nggak dapat? Kita nih Pak, tidak bisa program pemerintah itu masuk nanti tidak tertata dengan baik. Ini salah satu contoh Pak. Jadi tujuan kita hari ini turun. Salah satu contoh Pak, kita tidak ada mengintimidasi masyarakat. Tujuan forum ini untuk berdiskusi Pak. Mana yang istilah kita anggap itu sesuatu yang susah, bagaimana sesuatu yang susah ini bisa menjadi sesuatu yang mudah untuk kepentingan bersama. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, izin Pak Lurah, saya sampaikan di sini selalu saya sampaikan Pak, termasuk dengan masyarakat di bawah. Saya sudah ada pertemuan Pak dalam beberapa hari kemarin, termasuk Bapak mungkin Pak Hakim tahulah pertemuan saya, Pak Andi juga saya undang kemarin Pak. Cuma mungkin beliau berpikir sesuatu, takut ada pemikiran yang tidak baik, jadi sehingga beliau tidak datang. Nah, jadi udah Pak, saya coba menyatukan pemikiran ini. Sekali lagi saya sampaikan, ini kepentingan kampung Sungai Binti. Kita tidak ada lagi bicara kampung atas kampung bawah Pak. Ya, kita bicara kampung tua Sungai Binti 6,1. 6,1 ini bagaimana masyarakat bisa memiliki. Kita tidak ada bicara lagi Pak durian jatuh Pak. Garis bawah ya Pak ya. Kenapa? Ini kan ada nih Pak opini durian jatuh nih. Ya. Kampung tua Sungai Binti kan awalnya itu Pak, depan jadi ruko itu. Ya, di depan atret. Pemindahanlah ke sini Pak, ya. Waktu itu, ini durian jatuh, kita tidak bicara itu Pak. Sekarang kita bicara bagaimana kampung tua Sungai Binti ini bisa baik ke depannya Pak, supaya program pemerintah ini bisa masuk. Tetapi bagaimana program pemerintah ini bisa masuk? Ya itu tadi Pak, kita juga mohon dukungan dari Bapak sebagai masyarakat. Kalau hanya Pak Lurah, hanya kami RKW Pak, nggak ketemu Pak. Pasti nggak ketemu, izin ya Pak Lurah ya. Mungkin inilah Pak Lurah, prolog dari saya, Bapak, Ibu-ibu. Kita tinggal di kampung tua ini sesuatu hal yang istimewa Pak. Kampung tua ini merupakan sesuatu hal yang kalau kita anggap itu ini emas Pak. Tidak semua orang bisa memiliki legalitas di kampung tua. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada perbedaan Pak. Kampung tua memiliki sertifikat hak milik Pak. Di luar kampung tua itu tidak hak milik, HGB. Mereka bayar WTO Pak. Kalau Bapak tidak bayar WTO, hanya bayar pajak bumi dan bangunan. Ini Pak, harus garis bawahi. Kalau bayar WTO kenapa? Perjuangan kami dari tahun 2004 pembentukan SK 105, terbentuknya RKWB tahun 2008, berjuang kampung tua sampai 2019 Lurah. Ini kita bagikan orang terombak ambing di lautan lepas Pak. Karena aturan hukumnya tidak ada, semuanya tidak ada. Syukurnya waktu itu Pak Jokowi turun Pak Lurah. Mensosialisasikan bahwa kampung tua akan diberikan legalitas. Disitulah Pak kita mendapat sesuatu angin surga. Nah, sehingga dapatlah kita legalitas itu Pak. Jadi izin Bapak Ibu, bicara kampung tua bukan bicara kepentingan RKWB saja, tapi bicara kampung tua itu bicara kampung tua kepentingan kita bersama Bapak Ibu. Mana sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang tidak ketemu, bagaimana caranya supaya ketemu nih? Ya Pak, jadi forum ini saya harap Pak, izin Pak Andi, saya pernah turun, saya tak mau lagi Pak forum seperti dulu Pak Andi. Siapa yang undang RKWB Pak? Kita tak mau Pak. Padahal kami setengah mati loh Pak memperjuangkan kampung tua. Saya jujur Pak Andi, waktu itu saya agak sedih hati kok. Seolah-olah saya kayak orang perusahaan loh. Saya memperjuangkan kampung tua. Tapi udahlah Pak Andi ya, kita anggap itu miskomunikasi. Jadi bagaimana ke depan ini Pak, kita bisa kampung ini baik. Bagaimana ke depan ini kampung ini bisa menjadi salah satu target wisata Pak. Contoh, target wisata seperti yang kita lihat Pak, itu nyata nih Pak ya. Yaitu di Tanjung Riau Pak. Bapak bisa lihat ke Tanjung Riau, sudah ada ke Tanjung Riau Bapak Ibu. Nah itu Pak, sangat baik Pak. Kenapa Tanjung Riau itu Pak, saking sudah tertata dengan baik, masyarakatnya mendukung Pak. Anggaran 34 miliar Pak dari pusat turun untuk pemberdayaan kampung itu.
maka terbentuklah Pak pelabuhan di laut itu Pak. Jadi target Kampung Tua Tanjung Riau itu Pak sesuai dengan izin Pak Lurah, arahan Pak Wali. Nanti contoh Pak, ada wisatawan dari luar. Nanti wisata itu masuk ke sana Pak. Itulah tadi wisata kampung modern Pak. Dulu Pak kami pernah ditawarkan sama BB, Pak kita akan berikan legalitas Kampung Tua, tapi 0 rupiah Pak WTO-nya. Tapi kita tak mau Pak. Status lahannya apa? Menjadi cagar budaya Pak. Cagar budaya ini dimiliki oleh pemerintah, tidak dimiliki oleh Bapak. Sertifikatnya induk Pak. Tapi kita perjuangkan bagaimana kampung itu bisa masyarakat memiliki secara utuh. Makanya terjadilah legalitas secara komersil Pak. Nah, tetapi hal kayak gini Pak, di Sungai Binti ini kepentingan di 2 hektar sudah selesai Pak. Sudah keluar sertifikatnya. Walau masih ada Pak sekitar, kalau nggak salah saya ada sekitar 40 lagi Pak yang belum keluar. Karena kemarin dalam penerbitan sertifikat itu Pak tidak bisa lahan kosong. Garis bawah ya Pak ya, ini supaya Bapak paham. Pengajuan sertifikat itu tidak bisa lahan kosong. Kedua, kalau ini contoh nih, ada tanah Bapak, tapi nggak ada jalan nih Pak, nggak ketemu nih jalannya. Itu tidak akan keluar Pak legalitasnya. Salah satu juga di bawah ada Pak, tidak keluar. Kedua, tidak adanya fondasi juga tidak keluar Pak. Yang ketiga yang paling penting, adanya sengketa Pak. Sengketanya contoh, mohon maaf ya saya kasih contoh ini, Pak Andi sama saya nih, ya, saya milik rumah nih, Pak Andi tetangga saya nih, batas sepadan Pak. Pak Andi mengklaim ini Pak Andi punya, saya bilang ini saya punya, nggak ketemu Pak. Akhirnya tidak keluar legalitas. Terus proses legalitas itu Pak, sesuai dengan jalur izin Pak Lurah menyampaikan, nanti pengajuan sertifikat itu Pak, adanya pengajuan dari RKWB Pak, ya. RKWB didukung oleh RT RW yang menandatangan di dalam surat pengajuan legalitas. Setelah RT RW, RKWB menandatangan, barulah tingkat terakhirnya Pak Lurah. Setelah Pak Lurah, barulah masuk ke Dinas Pertanahan. Dinas Pertanahan baru pelimpahan ke BPN. BPN nanti baru berkoordinasi sama BP Batam Pak untuk pelepasan hak Bapak. Ini mungkin Bapak mekanismenya sekali lagi Bapak, ini kepentingan kita bersama. Bagaimana kepentingan bersama ini menjadi sesuatu hal yang bisa kita nikmati sampai ke anak cucu Pak. Kita tidak bicara hari ini Pak ya, kita bicara anak cucu Pak. Dan mohon maaf lagi Bapak Ibu, kita tidak ada bicara suku di sini Pak ya. Walaupun kita tahu Pak, perjuangan Kampung Tua itu salah satunya pulau-pulau itu adalah masyarakat Melayu Pak. Ya harus digaris bawahi Pak ya. Tapi kita nggak munculkan itu ya Bapak. Kita kesampingnya itu. Ini saya mohon Bapak Andi dan Bapak-bapak, abang-abang, sekali lagi kita diskusi pada hari ini, jangan sampai terulang lagi Pak di 2019. Ribut-ribut ya Bapak Ibu ya. Tujuan kita hari ini turun, bagaimana caranya hal yang keruh ini kita jernihkan bersama Pak. Itu yang mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Nanti sifatnya kita diskusi. Apabila ada penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ada yang mau disampaikan dulu mungkin masyarakat. Masyarakat aja dulu Pak. Ya, silakan. Silakan. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Lurah yang saya hormati, kepada Bapak Ketua KWB yang saya hormati, dan begitu juga kawan mitra kita, Bapak PT yang akan mengurus terhadap pelaksanaan Kampung Tua nantinya, dan begitu juga Pak Kamtibnas dan seterusnya, dan kawan-kawan, saudara-saudara semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin mengatakan sedikit tentang hal Kampung Tua dulu supaya Pak Firman juga tahu, Pak Novi juga tahu kronologi dan seterusnya. Ini harus patut dijabarkan Pak. Kenapa kalau nggak dijabarkan? Tadi sudah dijabarkan semua tentang kronologi sejarah, tetapi kronologi kasus saya mau jabarkan secara komplit supaya kita sama tahu. Jangan sampai terkesan penggiringan opini yang nanti hasilnya tidak terjadi istilahnya mufakat yang bijaksana, tetapi mufakat yang sifatnya timpang, artinya banyak penderitaan orang lain yang diakibatkan. Itu yang kita inginkan Pak. Yang pertama, kronologi memang Kampung Tua ini sudah mulai diusulkan 2019 pada zaman kepemimpinan beliaunya Pak RW yang lama, Pak Ilyas dengan Pak Frans RT yang lama. Itu dari mulai zaman Bapak. Dan konsepnya sama persis, konsepnya yaitu diantaranya ya penataan secara totalitas, artinya pengkotaan secara merata 8x10 atau 8x12, bunyinya semacam itu, sama halnya sebagaimana versi yang lama dari mulai zaman Frans atau zaman Pak RW kita yaitu Pak Ilyas.
Sehingga singkat cerita kemudian kronologi itu hanya sepihak Pak. Dan terjadi kesepakatan pertama antar warga dengan sangat tergesa-gesa di tempat Pak Hanafi. Di antaranya saya catat di sini itu berkisar tanggal 4 November Pak. 4 November terjadi 2 November terjadi rapat mendadak dengan memberikan surat pernyataan secara tergesa-gesa dan dibilang sangat ada sedikit pemaksaan, bahkan pakai catut nama Pak Camat, minta maaf Pak, pakai nama catut Pak Camat, sehingga kemudian surat pernyataan itu diakui. Dan yang membuatnya menangis kenapa? Karena mau diproses hukum, karena mencatut nama camat, memaksa warga untuk menandatangani pernyataan itu, istilahnya begitu. Dari perjalanan-perjalanan itu sehingga kemudian terbentuk, gak lama kemudian rapat LKWB di bawah itu, di daerah Pak Lorenz, yang sehingga terjadi ketimpangan. Belum terjadi komunikasi dua arah, baru satu arah, LKWB dipaksakan turun dengan sangat tergesa-gesa, sehingga terjadi pertikaian sedikit pada masa Pak Joni, minta maaf Pak Jamal. Jadi Pak Joni saat itu juga datang, sehingga saya juga masih ada gambar-gambar saya kumpulkan, dan ini memang mau jadi fokus saya kayaknya. Sebelum ini legal saya yakin bukunya sudah jadi. Jadi ini memang betul-betul saya gali benar. Kemudian seterusnya Bapak sampai pada masa habis Frans kemudian berganti dengan Pak RT. Dan Pak RT ini sebelum Pak RT sudah terbentuk, kemudian Pak RW juga terbentuk, dengan RW yang baru juga terbentuk. Kemudian dibentuklah posisi tim. Saat itu Pak RT baru dicalonkan tetapi sudah pulang beberapa bulan. Kemudian Pak RW membentuk tim 9. Saat itu Pak RW-nya Pak Datuk sudah dibentuk tim 9 yang posisinya harus di SK-kan saat itu. Tetapi hanya dibentuk, tetapi nggak pernah di SK-kan. Dan kebetulan masyarakat saat itu menunjuk diri saya, yaitu sebagai ketua tim. Dan kebetulan saya kasih tahu Bapak, ini faktornya bukan hanya itu saja. Faktornya memang satu kepemimpinan nanti. Saya akan ceritakan komplit dan begitu juga faktor yang lain. Sebelumnya saya masih mengulas sedikit tentang hal kronologi ini. Sehingga permusuhan itu sudah terjadi terlebih dahulu. Itu terlebih dahulu. Kemudian sampai larut-larut ke Pak Andi, saya membuat tim yang dibuat oleh Pak RW, digagalkan sendiri oleh Pak RW bahkan. SK nggak dikasihkan. Itu loh. Saat itu kejadian itu ada. Sebelumnya ada kejadian PT Sunni mengakui, mematok dan seterusnya, sehingga terjadi perdebatan. PT Sunni tidak bisa menjawab konsep saya. Hapus saja dulu itu SK 2016 yang telah ditandatangani dua pemerintahan. Saya bilang kalau bisa menghapuskan taat. Ternyata ya pasti omong kosong, nggak bisa menghapuskan. Ini sudah ditetapkan. Begitu juga patok-patoknya sudah dikasih kode semuanya dari KT sekian sampai sekian, kurang lebih ada 9 titik. 2 patok yang hilang di sebelah ujung sana. Ya, 2 patok hilang dari 9 titik koordinat yang telah dipatok oleh tim RKWB sendiri. Sudah saya catat semua dan bahkan sudah saya telusuri dengan sendirinya di koordinat berapakah itu. Dan begitu juga PLT-nya, kita juga sudah mengumpulkan semua berkasnya. Jadi intinya apa Pak? Intinya dari situ mulailah terjadi perpecahan yang sangat hebat. Minta maaf. Perpecahan ini antara 2 konsep. Konsep yang pertama digelontorkan dengan merobohkan rumah total Pak. Merobohkan rumah total. Karena nggak mungkin juga kalau ukuran segitu, ukuran yang disamakan, tidak harus mengorbankan rumah dirobohkan. Minta maaf ini jujur-jujuran. Walaupun teknisnya secara sebagian partisi sebagian kalau sudah selesai itu tetap posisinya memang pastinya semuanya nanti akan tetap sebagaimana konsep yang ada, yaitu sama rata. Kan gitu konsepnya, sama rata sebagaimana coupling. Makanya di konsep ini saya sebenarnya ada kelemahan dan ada kelebihannya. Saya bilang, saya sudah dialog dengan Bapak sehingga proses itu saya terangkan lagi. Dari Pak Andi juga nggak berhasil. Pak Andi membentuk tim sendiri, menyaingi tim Pak RW. Ini sudah bertengkar sendiri antara Pak RW dengan Pak Andi. Saya jadi gimana nih? Saya mau ditarik Pak Andi, saya nggak mau, saya sudah dibentuk. Ini akhir-akhir ini saya nggak dilibatkan, saya malah dibuang dan begitu saja. Maka saya harus menegakkan sebagaimana prinsip awal. Kayak gini saya teknisnya, supaya tidak banyak orang yang menderita. Tetap kita menjaga program daripada pusat, daripada
pekerjaan umum, yaitu apa? Di antaranya kotaku, kota tanpa kumuh. Saya akan dukung kota. Kenapa? Karena ini untuk generasi yang akan datang. Kenapa? Karena memang bagus. Anggaran daripada RKB juga bagus. Cuma kita bicara teknis lagi lah. Ayo kita diskusi. Oke, supaya apa? Tidak banyak penderitaan masyarakat yang akan jatuh. Kalau bisa diminimalisir, kan saya sudah bilang, Pak Firman, saya hormati Bapak. Kenapa? Prinsip Bapak bagus. Tetapi tolong nanti dengan bijak. Kalau bisa diputuskan secara diplomasi, jangan secara voting. Kenapa saya bilang diplomasi, Pak? Karena posisi diplomasi ini perlu pertimbangan. Kenapa? Kalau voting ini banyak pembodohan, minta maaf nih Pak. Di sini sekarang sudah program pembodohan. Saya jujur aja. Informasi simpang siur yang nggak jelas apa adanya. Boleh kita berdebatkan nanti. Katakanlah tolong nanti diputuskan secara bijaksana. Masya Allah. Ini berbahaya. Berbahayanya apa? Menyangkut banyak penderitaan orang. Walaupun kita memang semuanya. Siapa yang nggak menginginkan kelegalan? Siapa yang nggak menginginkan pengakuan hak warga negara Indonesia mendapatkan akses listrik, air dan semuanya? Pasti semuanya menginginkan. Cuma kalau bisa diminimalisir, kenapa tidak? Why not? Pertanyaan saya kan begitu. Tidak harus dipaksakan teknis ini. Teknis ini ketika dipaksakan, apa kelebihannya? Apa kekurangannya harus diselidiki. Karena di sini banyak kue yang akan bertebangan nanti. Saya jamin. Sudah ada kongsi-kongsi yang sifatnya di luar itu, minta maaf. Ya sehingga nanti kesepakatannya memang kita semuanya. Kembali lagi pada finalisasi kronologi tadi, Pak Andi gagal. Sehingga tertekan sekarang posisinya oleh Pak Datuk, Pak RW. Bisa menekan dengan sistem ini dengan dibantu beberapa kawan tokoh masyarakat yang saat itu diantaranya A, B, C, D, E, F, G yang sudah menemui Pak Firman sebelumnya. Sehingga posisinya, maka kemudian saya bilang, saya harus ada kesempatan nih, paling tidak minimal ketemu Pak Firman. Alhamdulillah ketemu Pak Firman sekali. Dan paginya saya juga ditelepon kronologinya oleh Pak Nofri. Saya hanya berbicara, Pak saya juga perlu tahu Bapak sebenarnya. Tahu Pak Firman, saya sebenarnya pengen nulis secara komplit, apa sih yang ada di belakang ini? Masalahnya set effect-nya banyak sekali nih, saya pikirkan. Variabelnya banyak Pak, minta maaf aja. Dan di sini kalau memang dipertahankan sistem begitu ekstrim, oke kita coba. Dialog lah, mana enak? Memang secara logika kalau tanah ini sebagaimana tanah yang di sana, saya sudah bilang, posisinya masih kosong. Dia masih lahan kosong, masih manggil tuan takut selesai. Apalagi dibantu PT. Di sini posisinya berbeda. Ada yang rumah bagus, ada yang rumah buat-buatan. Yang sekarang ini daripada efek 2019, rumah buat-buatan, lapak buat-buatan. Kenapa lapak buat-buatan? 4 kali 5 dijadikan berlomba-lomba untuk mendapatkan kapling. Pak, minta maaf. Ini dijual oleh tuan takur yang sekarang, minta maaf, bergelut untuk meratakan. Udah kamu beli kotak kecil-kecil, Pak. Itu fakta, ya. Di kota kecil-kecil rumah, asal-asalan rumah, dan bahkan harus dipondasi, cepat pondasi. Kalau nggak pondasi kecil-kecil, Pak. Yang mana tujuannya hanya ngakal-ngakalin aja, minta maaf aja. Supaya nanti diratakan semuanya, dia menuntut haknya. Itu yang nggak benar. Dan apalagi nanti kalau mau nanti tolong nanti digodok dan seterusnya. Tolong timnya benar-benar solid. Dan tidak ada unsur apa? Minta maaf. Unsur yang pertama yaitu tadi mementingkan kepentingan perutnya sendiri, tidak mementingkan kepentingan umum. Yang jadi masalah di sini, minta maaf Pak Firman, sinyalmen bukan sinyalmen ya, nanti bisa dibuktikan lah. Ada 1, 2, 3, 4 sudah mulai nimbrung semuanya mengurus ini. Mereka sudah kesepakatan pengurus dapat 1 kapling, aduh dan seterusnya. Dan ini yang posisi-posisi yang lagian pembagiannya juga nanti kurang timpang, kurang keadilan, kurang terjadi Bapak. Kemudian akibat yang kedua Pak, sudah tadi kronologi, akibat fatal informasi Pak. Informasi ini dulu sering digelontorkan, yaitu tadi konsep-konsep definisi relokasi, kampung tua relokasi dan seterusnya, dengan diimbuin dan bahkan teknis dan juknisnya dia seenaknya. Dengan kata-kata kalau Bapak masih halus, masih enak didengarnya, Pak Lurah masih enak. Kemarin nggak enak Pak dengarnya, rumah orang-orang pada ketakutan Pak, gusur. Bayangkan Pak, rapat pertama langsung kata-katanya sangat kaku, nggak kayak Pak Lurah, nggak kayak Pak RKWB, masih sangat santun dan masih bisa diterima dengan akal yang dingin. Ini enggak, dengan akal yang baik, bahkan memaksakan kehendak pada saat pemimpinan
saat itu. Maka informasi ini sekarang lagi perang informasi Pak di bawah, minta maaf. Jadi diantaranya perang informasi minta maaf. Kan swadaya sudah pernah diadakan, tidak pernah diadakan sama sekali Pak swadaya. Bohong kalau diadakan. RKWB mana ada pernah mendapatkan surat tentang swadaya masyarakat? Gak ada. Dan bahkan timnya nggak ada disebutkan. Kenapa? Karena sudah mau di-SK-kan Pak Lurah, katanya saya minta tagih satu pun nggak pernah terjadi. Kalau seumpama saat itu dikeluarkan artinya saya lawan Pak Andi, walaupun itu Pak Andi sebagai RT minta maaf itu saat itu. Kenapa? Karena saya butuh SK ini untuk perlindungan, saya menjalankan program masyarakat supaya terjadi komunikasi secara bersamaan, mutualismenya supaya terjadi. Masalahnya nggak terjadi. Ini pemerintah punya kepentingan masing, ini punya. Jadi mereka saling minta maaf Pak Lurah. Jadi biasa, memang punya kepentingan masing-masing sehingga terjadi minta maaf kurang serasinya. Hanya sebatas di luar, di belakang luar biasa dahsyatnya mereka perang. Gitu aja Pak. Jadi posisi masalah itu. Kemudian yang ketiga Pak, untuk masalah usulan-usulan kawan-kawan ini semuanya, pastikan kita berbeda Pak secara teknis. Kelegalan, oke, kita setuju sepakat, kita mau melegalkan semuanya. Rapi, oke, kita sepakat semuanya. Karena nggak mau menginginkan kita itu kumuh, nggak mau menginginkan anak generasi kita nggak punya fasun, nggak mau kita Pak. Kita maunya gimana supaya itu tetap program pemerintah kita hormati dan kita tetap mendapatkan haknya. Toh ini hak kami dan RKWB memfasilitasi. Katakanlah nanti ada pihak mitra kalau memang setuju dan itu memang masuk akal dan memang sudah minta maaf ya. Keputusan secara final kesepakatan masyarakat, saya yakin benar, no problem memang mitra masuk. Kalau memang itu diakui oleh pihak masyarakat mampu ya terserah. Karena itu posisinya ini hanya linear antara masyarakat dengan RKWB, bukan dari pihak ketiga. Pihak ketiga hanya membantu melancarkan saja, kan gitu saja Pak. Kemudian saya mohon dengan benar, jalankanlah sesuai juknis dan SOP yang ada. Janganlah semena-mena karena jabatan kita ini, janganlah semena-mena. Saya mohon pikirkan benar. Saya sempat tertegun saat ketemu dengan Pak Firman pertama kali. Jangan ada yang tersakiti. Itu merupakan prinsip yang fatal, yang final menurut saya. Walaupun nanti intinya ada yang tersakiti, tetapi ada unsur yang bagus sekali. Maka saya hormati Pak Firman. Mudah-mudahan perjuangan Bapak sebagaimana perjuangan almarhum saya doakan. Mudah-mudahan Pak Komong bahagia melihat Pak Firman dengan memperjuangkan ini, maksud saya. Artinya apa? Prinsip-prinsip Pak Firman ini ada sebagaimana orang tua Bapak yang dikenang oleh orang banyak ini. Saya mendengar nama Pak Komong yang begitu harum dan manis. Makanya mau saya jadikan sebuah konsep dasar Pak Komong. Saya mau kutip semuanya ini. Ungkapan-ungkapan yang ada di media online, karena media cetaknya saya sudah nggak mendapatkan ini. Saya mau kumpulkan semua apa yang menjadi motivator. Dan bahkan saya sudah wawancari beberapa kawan-kawan ini yang sifatnya jumpa langsung dengan Pak Komong almarhum daripada Bapak Firman. Minta maaf, saya hormat sekali karena sangat harum dan manis. Ya, saya doakan mudah-mudahan nama Pak Firman juga sebagaimana nama daripada Pak Komong, sebagai pejuang perdamaian daripada dua kubu selama ini. Ini perjuangan kayak Romeo and Juliet Pak, kayak 7 keturunan. Minta maaf aja, bukan saya mengada-ngada, boleh dibuktikan. Kayak 7 keturunan mereka bermusuhan, walaupun di dalam selimut sama-sama keluarga Pak kita ini. Itu aja Pak, saya kasih informasi. Kemudian yang keempat yaitu kelegalan hak sudah saya cantumkan tadi. Paskes semuanya menginginkan Pak, sangat menginginkan. Gak ada yang menentang masalah itu. Saya yakin mereka menginginkan hak itu. Lihat mereka capek-capek kayak gini itu karena menginginkan itu. Dan terakhir Pak, terakhir Bapak, saya mohon Pak, keputusan yang saya minta sekali lagi, karena ini saya juga sampai mau merekrut ini karena finalnya nanti voting. Ini yang saya khawatirkan Pak. Dalam teknis ini voting nanti, teknisnya loh Pak, minta maaf ya, bukan ininya ya, semuanya mau teknisnya, itu yang jadi masalah Pak. Jangan sampai voting ya Allah, karena voting ini nanti malah terjadi kayak mencari, minta maaf Pak, mencari pamor masing-masing, mencari perangai masing-masing, menguatkan masing-masing sampai pada finalisasi. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan ada semacam dialog yang secara logika, yang secara ilmiah, bisa lah. Boleh nanti efeknya bagaimana, yang penting tepat dan sasarannya tepat sebagaimana pemerintah inginkan.
menambah kelegalan bukan menambah kekumuan, tetapi menambah kelegalan, menambah kesejahteraan dan kerapian juga kita dapatkan gitu loh. Dan ketenangan buat kawan-kawan kita juga dapatkan. Saya kasih contoh sedikit Pak sebelum berakhir. Satu contoh Pak, ada dia tukang ojek Pak, dia tukang ojek. Sampai detik ini masih tukang ojek. Dia menggarap rumahnya sampai detik ini belum selesai Pak. Dia dapat rumah di bawah, minta maaf. Sedikit demi sedikit saya kasihan Pak. Dia masih ngekos Pak di sini. Coba kita bayangkan juga, itu dia masih ngekos, itu masih banyak itu yang masih kosong itu. Dan artinya apa? Orang membangun rumah, minta maaf, pada posisi saat ini itu sangatlah sulit. Kalau dia pengen digusur, pengen meratakan jalan, kena jalan kita geser, ya. Kemudian pasung dijadikan satu. Oke, mungkin masih bisa sesuai dengan aturan pemerintah, sebagaimana Pak Rudi kemarin di Tanjung Riau mengatakan yang punya lahan banyak, tolong jangan serahkan, nggak mungkin juga 1 hektar kami sertifikatkan. Itu kata Pak Rudi di Tanjung Riau kemarin, ketika posisi mau mendapatkan program Batam Kotaku kemarin itu sudah siap mengomongkan. Kenapa? Karena di sini juga ada hak orang lain, yaitu berupa pasung-pasung. Di sini Tuan Takur minta maaf, ada kurang lebih 5 orang atau 4 orang Tuan Takur yang ada di sini Pak. Tadi juga sudah saya finalisasi di antara data-data, saya suruh coba finalisasi, nanti di cross check ulang lagi, sehingga data ini sudah saya benar-benar pengen valid dan pengen juga saya membuat RPL-nya, RPL Bapak nanti kayak apa modelnya, tolong. Nah, ada pertemuan satu lagi mungkin, minta maaf Pak Nofri, saya juga butuh RPL Bapak nanti modelnya kayak apa. Saya juga nanti bisa lah saya kasihkan kawan-kawan RPL-nya sebagaimana sketsa dan tidak mengganggu keindahan. Dalam tanda kutip tidak mengganggu keindahan, tetap ada fasilitas sebagaimana yang ada dalam keinginan pemerintah Kota Batam. Itu aja. Terima kasih. Oke Pak, izin Pak Lurah ya. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini supaya tidak melebar ya. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, izin Pak Ustadz ya. Ini tujuan pertemuan pada hari ini Pak, kita menyampingkan yang sudah lewat Pak ya. Kita bicara itu Pak, sepakat kita ya. Nah, terus saya lurusin lagi Pak Ustadz. Itulah salah kita bersama, miskomunikasi. Sudah tahu Kampung Tua ini adalah ranahnya RKWB. Kenapa tim yang terbentuk kemarin tidak berkomunikasi sama kita RKWB? Garis bawahi Pak, ya. Sudah kita kesampingkan itu. Ini saya lurusin Pak. Jangan sampai nanti antara kita nih, kita tinggal sekampung nih Pak. Kalau saya nggak tinggal sekampung nggak jadi masalah, Bapak nggak tegur saya. Ya. Tapi kalau saudara-saudara yang tadi Bapak sebut, saya tahu siapa orangnya. Nanti kan enak Pak. Ya. Kedua saya lurusin lagi Pak Hakim, Pak Andi. Waktu 2019 itu saya turun sama ketua RKWB, Bapak ingat ya? Ketua RKWB sama pengurus RKWB Pak. Saya bawa langsung ke ketua RKWB sama Pak Lurah Jondi, izin maaf Pak Lurah. Itu tidak ada permintaan Pak dari siapapun. Bapak garis bawahi, karena saya Pak inisiatif sebagai korwil Pak. Kenapa? Karena di bawah sudah dilegalitaskan Pak. Mau dilegalitaskan besok Pak Andi kan? Ingat saya bilang, Pak besok mau dilegalitaskan bawah nih. Bagaimana nasib yang di atas ini? Kalau sepakat bersama-sama kita tata, maka kita akan ajukan Pak. Ada bahasa saya Pak Andi gitu seperti itu. Tapi itu lagi Pak, ribut kita sampai tumbuk meja Pak. Waktu itu Pak Andi masih muda Pak, saya sudah tua. Jadi dia agak slow Pak. Pak Andi waktu itu masih muda, masih kuat Pak, tumbuk meja Pak. Tapi sekarang alhamdulillah beliau sudah agak stabil Pak. Itu tidak ada Pak permintaan dari siapapun. Inisiatif kita RKWB Pak. Tujuannya bukan apa. Makanya kita lihat Pak Lurah, kita sampaikan sama masyarakat. Kita tidak bicara lagi Pak, ini durian jatuh. Masyarakat yang atas ini beruntung Pak, kita tak bicara itu Pak. Bagaimana masyarakat ini bisa menikmati. Tapi bersama-sama Pak kita tata. Saya sampaikan Pak Andi ingat ya. Tapi mentah Pak. Ya. Nah ini lagi miskomunikasi. Salahnya bersama Pak. Saya pun juga mungkin salah Pak dalam hal ini. Tidak tahu siapa tim yang ada di atas ini. Ya saya tahu Pak, cuma korlap saya Pak Barna. Dan itu di SK kan Pak sah. SK-nya, kita menyampaikan SK nama Pak Barna ke wali kota dan tidak teknis Pak. Kalau di sini kan saya tak tahu Pak siapa-siapa. Tapi sudahlah Pak ya, kita kesampingkan itu. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan ada permusuhan Pak di kampung kita Pak. Ya. Kita bicara nih untuk kepentingan bersama nih. Tapi kalau izin Pak Ustadz kita bicara ke belakang lagi, ini nggak ketemu. Ya, kita sepakat ya Bapak ya. Sepakat. Kita sepakat pada hari ini bagaimana kampung kita ini bisa rapi Pak. Ya. Terus mekanisme kenapa ini jadi simpang siur? Kenapa kemarin mohon maaf Pak Lurah, saya tak libatkan Pak Lurah dulu. Saya panggil RT, RW, termasuk Pak Andi Pak. Saya undang, termasuk Pak Ustadz datang ya. Kenapa tujuan saya panggil toko-toko dulu Pak? Supaya toko-toko ini mensosialisasikan ke masyarakat. Ya. Tapi belum apa-apa karena mungkin
ini Pak, ego ya Pak ya. Kita manusiawi Pak, tidak sempurna ya. Yang satu tidak cocok dengan yang satu ya, yang satu tidak mau dengar pendapat yang satu. Akhirnya yang datang ini cuma sepihak Pak. Ya, yang sepihak ini yang kita jelaskan Pak, mekanismenya seperti ini. Alhamdulillah mereka paham Pak. Terus muncullah Pak Hakim nih, inisiatif. Mungkin beliau merasa memiliki kampung Pak. Saya harus ketemu Pak Firman melalui Pak Barna ya Pak. Ketemu ya. Saya sampaikan Pak Hakim, sampai detik ini saya masih punya niat dan bersama kawan-kawan tidak boleh ada yang tersakiti Pak. Satu pun tak boleh ada yang tersakiti. Tapi bagaimana supaya yang tidak tersakiti ini bisa mendukung kita Pak. Ini kan masyarakat. Terus saya sampaikan ke Pak Hakim, Pak Hakim mungkin suatu saat saya akan turun ke kampung. Kalau Pak Andi tak mau ketemu saya bilang, Pak, berapa kali loh Pak saya suruh Pak Bana telepon Pak Andi Pak ketemu sama saya karena beliau adalah RT, beliau adalah tokoh masyarakat, ketemu Pak supaya kita sampaikan nih Pak Andi seperti ini mekanismenya. Kalau nggak sepakat Pak Andi, apa saran dari Pak Andi? Setelah sosialisasi sama masyarakat nih, nggak ketemu nih Pak Firman, masyarakat sih, oke kita jadwalkan. Waktu itu ingat Pak, saya bilang minggu kemarin Pak Barna koordinasi sama Pak Andi bikin surat undangan resmi dari RKWD mau ketemu dan sosialisasi. Mohon maaf lagi Pak Andi ya, apa jawaban? Jangan ada ke kampung ya, nanti berperang kita parang-parangan. Dan sebab itu Pak Andi ya, berperang Pak, kita parang-parangan. Sama siapa mau berang? Saya tanya Pak, sama siapa mau berang? Sama kita, ayo Pak. Makanya saya lapor Pak Lurah. Sebenarnya saya tak mau melibatkan Pak Lurah dulu. Maksud saya biar ini klop di bawah, barulah kita ketemu Pak Lurah. Tapi ternyata niat di sana Pak, nggak ketemu. Ya, akhirnya udah Pak Lurah. Bagaimana caranya? Mungkin Pak Andi lebih menghormati Pak Lurah lah daripada saya. Mungkin saya bukan tidak ada rule-nya Pak, karena berbeda ya Pak. Kalau Pak Barna harus Pak dengar omongan saya Pak, karena saya koordinasinya. Tapi itu udah Pandia kita kesampingkan ini prolog Pandia kita bercanda ya, tidak ada lagi yang tersakiti. Oke Pak, itu saya lurusi. Turun kita 2019 kemarin tidak ada permintaan dari siapa Pak. Ya, inisiatif kita Pak Hakim. Ya, kedua, dalam hal ini Pak, saya tidak mendengar satu pihak Pak. Makanya kemarin saya bilang Pak Hakim, saya akan dengarkan dua belah pihak. Karena Pak Hakim menyampaikan, lillahi ta'ala Pak, kalau Pak Hakim tak sampaikan saya tak tahu ada dua kubu Pak. Itu Pak. Itu sudah Bapak bilang. Saya rapat sama tokoh masyarakat yang kubu pertama lah kita anggap nih Pak ya. Bukan baru sekali Pak Andi. Mungkin Pak Andi tahu dapat terus nih undangan nih. Udah berapa banyak kopi habis? Banyak Pak, kalau kopi Pak. Tapi sebelah sini alhamdulillah Pak, konsepnya sudah kita tawarkan. Mereka sudah oke Pak ya. Tinggal konsep sekali lagi Pak Bapak, saya berharap bagaimana ikhtiar ini Pak bisa menyatukan Bapak-bapak. Ya, supaya kampung ini Pak tenang Pak, supaya kampung ini aman Pak, supaya kampung ini memiliki Pak. Pak orang luar mau banyak Pak, mau masuk di kampung tua Pak. Masa Bapak di dalam kampung tua tak mau kampung tua? Kan lucu Pak. Nah itu mungkin Pak Andi ya. Sekali lagi Pak Andi, kalau saya juga ada salah, saya mohon maaf ke Pak Andi. Sekali lagi ini kampung tua kita, ini tugas kita bersama Pak. Bagaimana konsep bapak-bapak ini kita kawinkan Pak, ya supaya satu. Pak ini belum sepakat Pak, bagaimana caranya bisa sepakat? Sekali lagi Pak Andi, supaya menjawab opini dari masyarakat, ini tidak ada penggusuran Pak. Garis bawahi ya, tidak ada penggusuran, tapi ini penataan Pak. Penataan konsepnya, contoh kita buka jalan, bagaimana rumah itu potong geser lah Pak. Kalau Bapak nggak geser, contoh, masa jalan Bapak bengkok, nanti seminisasi program Pak Lurah gimana? Nggak mungkin seminisi atas rumah Bapak. Betul. Mungkin itu Sabar Pak, satu sudah. benar lupa. Ya. Kita saling menghormati ya. Iya ya Pak ya. Ini Pak Hakim, Pak Andi, sebenarnya gini, niat kita ini sama Pak. Ya, cuma kita ini tidak duduk bersama, maka ada peribahasa Pak. Tak kenal tak sayang. Ya. Tak sayang tak cinta Pak, tak cinta tak kawin kita Pak. Nah, itulah Pak Andi ya. Sekali lagi Pak, kita kesampingkan yang sudah lewat sudah Pak. Ya. Bagaimana nih sekarang Kampung Tua Sungai Binti ini bisa menjadi salah satu contoh kampung di Kecamatan Sebulung selain Tanjung Gundap sebagai kampung Informa Agabia. Pak, tidak untuk kemungkinan Pak, Bapak pula nanti dapat anggaran dari pusat. Ini dalam waktu dekat Pak izin Pak, masuk seminisasi dari TNI Pak, samping masuk lagi PLN Pak. Kalau ini nggak dukungan Bapak-bapak gimana? Masa bawa terus Pak? Ya Pak dia, lagi Pak, yang sudah lewat sudah ya Pak, yang tutup ya Pak. Kita bicara sekarang bagaimana ke depannya. Ya, kalau kita bicara ke belakang lagi Pak Hakim, tak ketemu. Pak, oke mungkin itu Pak, biar nggak melebar. Mana yang Bapak mau sampaikan, kita fokus Pak, bagaimana untuk kemajuan kampung. Kita terus lagi Pak, bicara salahkan yang ini, salahkan yang ini, salahkan yang ini. Udah Pak, sampingan itu Pak. Ya Pak ya. Oke Pak, itu Pak saya akhiri, jangan sampai melebar. Kita diskusi lah dengan baik. Mungkin itu Pak Lurah, saya dengan Pak Lurah. Ya. Pak Lurah.
Malam. Memang situasi pada saat itu terbuka iya, kubu, ada di kubu termasuk kubu Pak RT, Pak RW sama beberapa tokoh masyarakat. Mereka duduk di dalam kopi rapat internal, baru mereka membuat surat pernyataan dan waktu itu meninggal warga harus keluar dari kampung itu. Itu saya tidak tahu, Pak. Ya, saya tidak jadi biar jadi tidak ada surat. Masih usulan. Masih usulan. Situasi pada saat itu masyarakat sudah pada sana. Udah situasi udah panas, tiba-tiba muncul angin. Biar dingin. Yang tidak pada kan siapapun tidak undang. Tapi dulu pada saat itu panas. Masyarakat mau pindah kemana? Bawa bongkar, tunggu bongkar rumah orang tidak ada. Kita mau bongkar pindah kemana? Sudah tidak masuk lagi. Nanti lagi kalau sudah biasa kita ikut. Jadi bergejolak apa situasi itu? Sampai saat ini. Nah kemarin muncul lagi ada undangan berkelompok untuk terlibat tempat ini. Kenapa saya tidak ada? Saya melihat itu. Karena gini, kita kalau di Kuala Kopi membicarakan tentang masyarakat banyak, untuk masyarakat berbeda Pak. Itu saya tidak mau. Jangan sampai terulang lagi dengan situasi kemarin. Karena orang ini sekelompok orang duduk di Kuala Kopi dengan pernyataan bagi masyarakat. Nah ketika konservatif tidak hadir, saya berbahaya lagi di masyarakat. Bagi Pak Andi dan sama mereka ini. Itu. Makanya saya tidak hadir. Berapa kali barang sampai orang saya kita bersama saya. Kalau memang ada waktu yang disempatkan, datang lagi bersama saya. Itu harus saya sampaikan. Nah, akhir-akhir ini ada isu yang berubah, yang betul-betul meresahkan warga masyarakat. Itu sama-sama. Yang pertama, 4,1 ini mau bikin suratan. Isu yang pertama ini, isu yang 4,1 itu mau bikin suratan. Oleh RKW yang didampingi oleh developer. Itu isu yang pertama ini. Yang kedua, mereka ini udah ada sepakat untuk membagikan kapten. Termasuk Pak Parlan juga dapat, Pak Parlan juga ngaku bahwa dia kami dapat satu kapten. Artinya ini ada kepentingan di dalamnya. Dan sebagai developer pun dia nggak perlu rugi juga. Ketika dia bekerja bareng, pasti dia juga dapat imbalan dari situ. Iya. Jadi masyarakat ini bingung. Mau pindah kemana? Mau di sana mau kemana dia mau pindah? Jadi sebenarnya salah satu ini ketika ada pengaduan informasi di lapangan saya, mereka bilang ayo gimana? Saya dan Pak Bana, tolonglah ini 2 kubu, tolong sampai ke akhirnya kondisikan 1 hari, kita sama-sama untuk menunggu kubu. Tapi sampai saat ini nggak ada. Tapi kebetulan Pak Lura jadi presiden di jadi masyarakat dengan informasi yang dilakukan. Nah pada malam ini saya selaku pemerintah, ya kalau bisa ya kita ambil jalan yang terbaik. Saya sedikit ya. Bapak. Ya, Pak Menteri ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk semua yang sama-sama kita hormati, ada Pak Lurah di sini, Bang Opri, Bang Priman sama Bang Gaptinas, ada Pak RT, ada Pak Ustadz, ada semua warga, mungkin warga Pak Andi di sini, yang Bapak Ibu yang semua Bapak Ibu, terus saya cintai sama rekan. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu, ini menjadi pertemuan yang sangat luar biasa untuk kita. Sama-sama kita dengar. Jadi tadi Pak Ustadz mungkin ada pendengaran atau dengar yang lalu-lalu. Sekarang Bang Firman sudah luruskan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita simpel-simpel aja mungkin, ya kan? Tadi Bang Firman bilang begini, WTW memang dibayar. Itu sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Kita nanti cuma bayar pajak. Saya mau maaf Ibu, saya di perumahan tinggal Ibu, besar WTW-nya Bu. Iya. Ya Bu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya nanti Bang Firman, nanti sama Pak Lurah juga. Tolong ini menjadi PR kita sama Bang Gaptinas juga ini, ya Bang. Siap.
tolong yang depan itu agak digusur. Ya, itu pesan kami itu. Sama Bang Dinas itu. Tolongnya. Itu tahu kan yang depan itu kan? Untuk saya. Yang depan itu yang Ada pasar. Saya nggak paham. Saya bukan orang sini, saya nggak paham bahasa. Karena gini Bapak Ibu. Sebentar, Pak. Ya kan? Saya terima kasih sedikit. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak-anak kita masih kecil, ya kan? Lalu lalang ke sana mereka, ada apa ini malam-malam begini, ya kan? Ini saya sedikit ini agak jangan tegang ini ya. Saya ingin mengurang waktu Bang Jomli di sini, Pak Jomli di sini, saya Bang Firman pernah kumpul dengan mereka. Sekitar 43 orang Bapak Ibu, 43 orang, nggak sedikit. Saya kumpul, saya ada Pak Rudi di situ, ada Bang Dolar, Bapak Ibu saya bilang, saya datang ke sana karena banyak dua masyarakat waktu pas bulan suci Ramadan, mereka mau maaf ini agak nggak pantas lah, pasal bulan suci Ramadan. Jadi saya kumpul sama mereka Bapak Ibu, ngomong saya depan Bapak Ibu saya bilang, saya baru bisa, saya tidak punya uang, saya bilang. Artinya begini Bapak Ibu, saya mau mempekerjakan Ibu. Contoh, saya bikin mungkin bikin gorengan. Mungkin tiga sorong ya kan, 2 orang di situ berarti udah kurang 6 kan gitu. Bikin MP-nya 2, mungkin 2 orang atau 3 orang, paling nggak kurang 10 orang. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang mau? Ibu siapa yang mau? Tahu nggak jawabannya Bapak Ibu? Nggak usah Pak, lebih enak di sini. Itu yang saya hindari itu, ya kan? Terus pada saat itu ada bapak-bapak di situ warga sini, ya kan Bapak Ibu, warga sini saya bilang saya pesan. Bapak-bapak warga sini tolong jangan melirik. Melirik atas nggak boleh, apalagi masuk ke sini aja nggak boleh. Ya kan? Melirik nggak boleh, apalagi masuk ke sini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah itu paling pertama. Saya terima kasih Bang Firman. Ya kan? Ini warga saya ini mungkin Pak Andi, ya Bang Luraya, Pak Luraya. Saya sering ke warga sini. Saya mungkin sekali seminggu paling nggak ke sini saya. Karena saya tahu Bapak Ibu, ya kan? Ya ini sangat syukur ini Bang Firman ini datang. Jadi mungkin ada opini-opini selama ini yang nggak didengar oleh masyarakat kita ini terjawab sudah sama Bang Firman. Untuk itu Bapak Ibu, kalau saya bilang apa darah saya ini? Saya darah saya ini Bu, masyarakat Ibu, ya kan? Ada apa nanti mungkin Pak Ustadz, Pak Andi di sini. Saya telepon saya datang Bu, jam 3 pagi saya datang sini. Nah itulah, karena saya tanggung jawab begini Bu. Saya digaji dari tentara ini untuk Ibu. Bisa Bu ya? Ya. Nah untuk itu Bapak Ibu, apa yang menjadi program kita malam hari ini, pembicaraan kita malam ini, mudah-mudahan sampaikan yang bagus kepada kawan kita di sana. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, dengan ada udah semangat kita ini luar biasa nih. Ya kan? Nanti nah itu di belakang itu. Kayak tadi Bang Firman bilang. Tiap tahun Bu ada pembangunan Ibu, masa kita nggak merasakan? Kan begitu. Tiap hari kita BC aja. Baru Pak Ustadz nyuci motor, udah kena lagi motor lagi. Ya kan? Gitu? Baru apa lagi udah, karena banyak pohon, banyak lumpur karena nggak ada pembangunan. Jadi kita selama masyarakat Indonesia sama-sama kita untuk menikmati pembangunan. Itu Bapak Ibu? Nah untuk itu malam ini, ya kan, jangan ada lagi bikin opini yang nggak bagus, apalagi yang simpang siur. Malam ini kita klop satu apa? Tadi Bang Firman bilang, kalau kita jalan ya geser rumahnya, betul ini. Kita bertahan dikit-dikit ditampar lah kita. Betul Bapak Ibu? Betul. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Gimana nanti anak cucu kita punya legalitas yang lengkap di sini. Kita bersyukur dengan program ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mungkin Bang Tinas, mungkin ada, Bang? Sudah lebih loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Sama-sama kita sudah dengar baik dari Pak Ustadz, dari perangkat RT Pak Andi ya. Ini mewakili kita semua. Maksud kita bukan mencari pembenaran, kepiawaian seseorang, kehebatan seseorang. Di sini nggak ada. Harapan saya juga bukan orang pintar, orang bodoh juga saya. Tapi sebentar Pak, saya ngomong. Saya sangat menghargai Pak, sebentar ya. Nah, jadi kehadiran saya di sini dengan perangkat yang ada, betul-betul ingin melayani Bapak dan Ibu semuanya. Ya, saya bukan ingin menunjukkan apapun, nggak ada. Ya, tapi saya hadir di sini bersama perangkat dan ini resmi dari pemerintah, ingin melayani Bapak dan Ibu. Ingin merasani kehadiran saya ini dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Pemerintah ada itu, ya inilah harus hadir dalam kondisi apapun. Ya Bapak dan Ibu, karena itu saya ingin dan saya merasa terpanggil kepada Bapak dan Ibu
ini menjadi PR kita bersama. Ini menjadi PR perangkat pemerintahan terendah sampai ke RT, dan ini lurah, dan ini perangkat yang ada LKWB, ada semuanya, ada Kamtibmas, ada Bapinsa. Saya merasa bersyukur sekali Bapak dan Ibu ya, dengan rendah hati kita bersama duduk sama rata ya, berdiri sama tinggi. Artinya apa? Disinilah kita merasakan bagaimana pemerataan itu. Kenapa saya nggak mau duduk di kursi atau di meja? Karena nggak sama-sama kita duduk sama rata. Nah inilah mudah-mudahan prinsip pemerataan ini, bahasa yang mungkin kurang pas oleh saya ini mau dimaafkan. Semata-mata saya hadir untuk memberikan kepastian, memberikan pembangunan, memberikan pemerataan kepada kita bersama. Tentu tidak ada yang sempurna di sini Bapak dan Ibu, ya. Penuh dengan kekurangan, apalagi saya. Satu, saya di Sungai Piti harus melayani Bapak dan Ibu. Karena itu mohon maaf, harus ada yang saya tinggalkan, harus ada yang saya korbankan. Acara di Tuna saya tinggalkan, acara di RW 15 saya tinggalkan. Kenapa? Inilah saya melihat dari sifat yang memang urgensi kan seperti itu. Tapi yakin dan percaya Bapak dan Ibu, hadirnya saya di sini, perangkat yang ada ini, sama-sama apa yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu, sama yang apa yang kami rasakan saat ini. Ya, kami di kelurahan ini merasa terpanggil sekali. Bagaimana saya harus membagi PSPK kepada RW 11. Bagaimana saya bisa memberikan PSPK kepada RW 13. Kadang-kadang menangis batin saya di saat membagi itu sendiri di saat musyawarah. Betul Pak dia? 11, 15, 13, 10, 16. 5 RW ini kadang-kadang nggak mendapatkan pembangunan. Pemerintahan kita nggak bisa memberikan itu. Ya. Mudah-mudahan hadirnya saya, makhluk yang tidak sempurna ini, ya, saya merasakan sendiri. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh komponen yang bisa menyempurnakan Bapak dan Ibu. Ya, saya tidak merendahkan diri, tapi inilah yang saya akui. Saya bukan sesuatu yang sempurna Bapak dan Ibu. Kesempurnaan itu memang hanya Allah. Bapak dan Ibulah yang saling melengkapi. Ayo sama-sama kita gotong royong, sama-sama kita persatukan bahwa kampung kita ini harus berubah, bahwa kampung kita ini harus berbenah, harus masuk ke sini sudah tersinkronisasi dengan baik. Ya, akhirnya apa? Kamtibmasnya baik, ya, untuk silaturahimnya baik, semuanya baik. Kalau diawali dengan nawaitu yang awalnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Amin. Amin. Ya? Nawaitu yang baik, diawali dengan yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Barangkali apa yang menjadi keinginan kita bersama, kalau masih ada yang belum sejalan, mungkin inilah hadirnya saya, hadirnya kita di sini. Bahwa sesuatu itu memang harus diawali dengan jelas, dengan kepastian. Saya memang tidak bisa berkata-kata yang elok, Pak. Ya, saya ingin apa yang saya sampaikan ini sederhana tapi bisa diterima oleh kita semua. Bahwa kampung kita ini harus ditata, tidak mesti harus menggusur, ya. Kita akan rapikan, tidak mesti harus merobohkan semuanya. Artinya kita harus bikin jalan, harus kita bikin paritnya. Akhirnya apa nanti kampung kita seperti kawan-kawan yang lain kan seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirnya kita di sini untuk mendekatkan pelayanan, ya, semoga yang baik yang bisa diterima oleh Bapak dan Ibu. Ya, saya tidak ada intervensi apapun, saya tidak ada keinginan apapun, apalagi pencitraan, tak ada lah itu, tak ada. Ya, saya betul-betul terpanggil. Di saat saya kasih tertib Kecamatan Sagulung, saya juga dulu terpikir, kok nggak selesai-selesai ya Sungai Piti ya, baru 2 hektar yang terrealisasi. Saya pula taruh di sini Sungai Piti kan itu. Inilah menjadi PR kita bersama Bapak dan Ibu ya, bukan PR saya, tapi PR kita bersama. Bagaimana kampung ini harus kita tata bersama, ya Bapak dan Ibu ya, harus kita tata bersama, tidak melalui proses penggusuran, ya. Kita gotong royong, baiknya eloknya bagaimana, kita musyawarah, kita akan turun sama-sama, kita akan tata sama-sama. Begitu Bang Luis, ya, begitu Pak Babinsa ya, KWB semuanya RT dan RW, ya, tidak ada lagi nanti kubu sana kubu sini, ya, tidak ada lah. Kita satu rumpun, kita satu keluarga.
Itu bahasa yang paling sederhana buat saya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah on progress lah untuk penataan, sehingga nanti kalaulah ini di 2023 ini sudah ada jalan, sudah ada namanya syukur-syukur sudah tergambar jalan. Dan perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, kalau ini nanti sudah ada gambar jalan, kan Bapak dan Ibu tidak langsung diwajibkan langsung pindah sini Pak Andi langsung pindah sini. Kalau kan nanti yang kali digusur, enggak seperti itu. Kita pakai bahasa-bahasa yang santun, kita pakai bahasa yang memang manusiawi lah, ya. Program kita ini kan ditata Bapak dan Ibu ya, supaya rapi, bukan memang untuk membunuh karakter, apalagi membunuh Bapak dan Ibu. Kalau nggak pindah dalam waktu 3 bulan, out. Tidak seperti itu Pak, ya. Jangan dipolitisasi. Ini kita tidak melakukan seperti itu, ya. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu ya. Tak ada lagi lah yang membunuh buat saya. Tak ada lagi yang rasanya inilah bahasa terendah saya ini, ya. Bahasa yang terendah dari saya. Saya ingin hadir bersama kita masyarakat, ya, untuk menata kampung kita, agar 5 RW di Suwebiti ini betul-betul bisa merasakan pembangunan. Saya memang menangis saat musrenbang di SMP 50 ya, SMP 50. Rupanya ini tantangan buat saya. 5 RW tidak bisa memberikan apapun. Betul Pak Andi ya? Nah, mudah-mudahan di tahun berikutnya, insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan masih berumur panjang saya dan Bapak Ibu, kesiapan kita untuk ditata insya Allah 2023, jika Allah mengizinkan kita berbagi untuk PSPK. Mudah-mudahan Gemah Ripahlu Jinawi, masyarakat RW 11 Sungai Aleng ini bisa merasakan itu semua, bisa makmur, rumahnya punya legalitas. Amin. Ya, jadi pembangunan bisa sama rata. Barangkali itu Bapak dan Ibu, memang tidak banyak yang saya sampaikan, tapi inilah kesederhanaan saya yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Jika ada diskusi yang lebih lanjut, silakan panggil saya. Kita senang dengan berdiskusi, bermusyawarah seperti ini, daripada harus menciptakan suasana yang membuat orang penasaran, kan itu. Ya Bapak dan Ibu ya, mohon kerjasamanya, membangun silaturahim, komunikasi yang baik. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Lurah. Oh ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan kursi dua. Pak Firman, Pak Mokrin, Pak Lurah, dan para aparat negara. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tadi sempat berusaha hati Pak dalam mendengar ada sedikit bayangan dari Pak Firman, terutama saya garis bawahi yang mengenai pembukaan secara itu ditekankan bahwa siapa yang rumahnya kena geser kena geser sedikit ya legowo ya Pak ya. Di dalam hari ini tentunya di dalam rapat itu ada suatu penegasan atau boleh dikatakan sebagai mutulen Pak yang bisa kita pegang secara bersama dari apa yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian. Nah, dalam hal ini saya ingin pertanyakan lagi Pak. Artinya tadi baru segelintir ucapan yang menyejukkan hati. Yang di sini saya ingin lebih jelas lagi Pak. Artinya bagaimana yang kami ini cita-citakan, kami ini penataan swadaya, ya Pak ya, penataan swadaya. Artinya sebagaimana tadi nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Firman, yaitu pembukaan akses jalan. Nah, yang itu yang saya apakan sampaikan, yang ingin saya perjelas agar tidak ada informasi yang simpang siur nantinya Pak. Karena kalau tidak ada kata-kata yang
yang jelas, teramat jelas, nantinya akan simpul-simpul lagi nih Pak Firman nih. Ya, jadi itu aja yang yang saya sampaikan mengenai juga barangkali singgungan menyangkut mengenai pasum, pasdi, pasak dan sebagainya itu bisa emisinya kita serahkan kepada masyarakat seperti bagaimana layaknya, karena yang namanya kampung itu mereka juga menginginkan ya fasilitas-fasilitas seperti itu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak bapak-bapak sekalian. Saya minta Pak Firman jelaskan lagi secara gamblang biar kami mengerti pasti bahwa seperti inilah notulen daripada rapat kita ini, musyawarah kita ini. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ada dua Ustadz. Jadi Pak, makanya pertemuan malam hari ini kan pertemuan awal. Pertemuan awal ini untuk menyatukan suatu pemikiran. Kedua Pak, nanti dalam progres kita penataan ini Pak, saya selalu sampaikan termasuk juga dengan Pak Lurah, tim ini nanti Pak terbagi dari kita semua nih Pak, RT RW yang masuk dalam tim. Ya, tidak ada pihak luar nih Pak, harus garis bawahi. Mohon maaf Bapak yang mempunyai anggaran untuk membantu kampung tua, beliau tidak ikut campur dalam hal tim. Ya, cuma tim ini nanti mengarahkan, tapi juga jangan kita kesampingkan hak beliau di situ. Kita sepakati dulu Pak. Karena ini Pak, dalam penataan ini tidak ada anggaran dari pemerintah itu Pak Lurah ya. Tidak sama sekali Pak, makanya terhambat nih Pak. Karena coba kita inisiatif bagaimana kampung ini bisa tertata dengan baik. Akhirnya saya coba Pak diskusikan sama kawan-kawan. Akhirnya ketemu dengan beliau Pak. Saya coba sampai ke presentasi. Kalau masuk kita jalan Pak. Kalau nggak masuk kita jangan jalan. Tapi dengan satu syarat Pak, saya bilang tim itu adalah tim kami, bukan tim dari Bapak. Ini Pak nanti selalu ngomong Pak sama yang kontraktor ini Pak. Tim ini nanti RT RW Korlap Korwil RKWB Pak. Dan nanti Pak rapat-rapat kita Pak, kita rapat nanti tetap melibatkan Pak Lurah. Kita rapat di kantor Lurah. Nanti untuk penataan itu Pak, itu penataan bersama Pak, bukan penataan saya sendiri Pak. Saya tak punya kepentingan di sini Pak. Selain saya melanjutkan seperti disampaikan Pak Hakim, melanjutkan tugas almarhum Bapak saya Pak. Itu Pak. Selesai Sungai Binti ini Pak, saya selesai Pak. Tinggal kampung yang lain Pak. Setidaknya saya sudah menjalankan amanah Pak. Bila ta'ala Pak Hakim, Bapak almarhum berpesan sama saya, tolong diperhatikan masalah kampung tua. Pak, saya tinggal di Anggrek Mas Tua loh Pak. Rumah saya mewah Pak. Untuk apa saya mikirkan ini? Coba pikirkan. Tapi itu lagi Pak, karena ada beban tanggung jawab Pak yang harus saya lakukan. Itu Pak Ustadz, nanti kalau untuk penataan seperti apa, kita gambar dulu nih Pak. Gambar, kan ketahuan nih. Malam ini kita bicara, kita sepakat nggak? Tadi kalau nggak sepakat, terpaksa Pak, kita tak bisa lanjutkan. Karena ini kita sepakat, tidak progres selanjutnya. Progres selanjutnya kita bentuk tim Pak. Sekali lagi Pak Andi yang saya hormati, Bapak-bapak semua, Pak Ustadz, Pak kita kesampingi Pak, tidak ada yang pintar di sini Pak. Ya, tidak ada lagi Pak, tak enak sama ini, kubu A kubu B. Saya sudah sampaikan juga Pak sama saudara-saudara kita, abang kita sebetulnya, Bang, tidak ada Bang kubu A kubu B. Kita tidak bicara kampung atas kampung bawah. Sekarang kita bicara 6,1. Bagaimana 6,1 ini bisa selesai? Kalau kampung atas kampung bawah lagi Pak tak selesai Pak. Nanti tim ini juga Pak Andi kita masukkan jadi satu. Dan saya harap juga dalam pertemuan itu ya kita sudahlah kita kesampingkan lah yang tidak yang sudah lewat itu kita kesampingkan Pak. Kita fokus untuk kampung tua kita. Nanti progres selanjutnya kita tata bentuk dulu nih gambar. Setelah tahu nih gambarnya, kan kita sudah bisa Pak progres pekerjaan. Tahap awal kita buka dulu lah jalan besar perikanan Pak, supaya ada akses yang baik Pak. Termasuk nanti kita dukungan Pak untuk dari pihak beliau untuk seminisasi Pak masuk. Kan ini bagus nih Pak. Tinggal Pak Lurah lagi lah jemput ke program bagaimana seminisasi sebelah sini lagi Pak. Ya kan? Nah, nanti paling itu Pak, kalau untuk progres kita ada progresnya. Nanti tim Pak Andi tetap kita menggunakan ini berkomunikasi. Nah, jadi itu Pak, malam ini kita sepakati dulu, kita sepakat kita untuk membangun kampung kita sepakat Pak. Baru kita masuk tahap selanjutnya. Ini tidak bisa putus malam ini Pak. Kalau putus malam ini kacau kita Pak. Ya kan? Tetap ada pertemuan selanjutnya Pak. Dan pertemuan itu Pak, setelah kita tata Pak, tetap harus ada pertemuan lagi selanjutnya. Kenapa? Kita fokus Pak untuk menjemput legalitas di sini Pak. Saya tak bisa berjuang sendiri Pak kalau Bapak tak dukung. Sama Pak Lurah pun tak bisa berjuang sendiri kalau kita tak dukung Pak Lurah. Karena gini Pak, jujur Pak, opini di atasnya dianggap Sungai Binti selesai Pak. Di atas Pak, mungkin mohon maaf ya Bapak-bapak yang ada di sini sudah pernah ke BPN. Apa jawaban BPN? Kenapa nggak cari RKWB? Kenapa nggak cari dinas pertanahan? Izin Bapak-bapak pergi ke BPN Pak. Kami dilaporkan Pak. Pak ini ada masyarakat Sungai Binti Pak. Bagaimana ini gini? Nggak ada koordinasi sama kita. Sedangkan mereka tahu Pak, surat pengantar legalitas itu harus ada tangan RKWB, RT RW, Pak Lurah.
dinas pertanahan Pak. Kalau Bapak ngurus sendiri Pak, mohon maaf ya Pak, bahasa orang Melayu sampai mati pun tak bisa. Nah, itulah bahasa orang kita Melayu Pak ya. Mungkin itu Pak, nanti progresnya kita selanjutnya ke depan Pak. Dan itu kita buka Pak, tidak ada yang tertutupi. Contoh, mana yang ada hak di situ, bagaimana caranya supaya tercukupi ini. Diskusi Pak, tidak lagi kita berikan urat Pak. Diskusi Pak, kami ada hak di sini, bagaimana hak kami? Ya contoh kalau masih bisa memadai ya kita selesaikan. Kalau nggak bisa, bagaimana solusi terbaiknya? Tim Pak, tetap rembuk tim RT RW, dan itu bukan keputusan Pak Firman, bukan keputusan Pak Andi, tapi keputusan tim bersama ya Pak. Ini harus dilakukan. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Memang itulah apa adanya ya. Dari nyawa itu yang kita niatkan bersama, mudah-mudahan nextnya kita akan ada pertemuan kembali. Kita tidak akan melaksanakan sesuatu tanpa ada musyawarah ya, tanpa ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah dan terima kasih. Saya simpulkan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Amin. Saya minta kepada Pak Ustadz, mana satu Pak Ustadz ini, yang keduanya untuk membacakan doa. Ya, bukti peran kita bersama bahwa kita siap untuk didata. Perlu saya garis bawahi Bapak dan Ibu ya, tidak ada penggusuran ya. Kita buat nanti jalan, kita buat tapak rumah, nanti tapak rumah itu yang akan dikondisikan untuk Bapak dan Ibu. Ya, waktunya pun kita sedemikian rupa kita kasih ke Bapak dan Ibu. Kapan? Itu nanti musyawarah lagi ya. Kita mengedepankan musyawarah ya. Sekali lagi saya sampaikan, kita mengedepankan musyawarah. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya meninggalkan musyawarah ya. Pak RT, tokoh, semuanya kita musyawarah ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kita diskusikan bersama. Mohon kepada Pak Ustadz kiranya bisa membacakan doa untuk kita bersama. Karena masih ada ya, mohon maaf, kegiatan berikutnya menunggu saya juga rupanya di Tunas. Tapi kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan. Terakhir aja Pak, itu apa? Maaf, mudah-mudahan kesepakatan ini menjadi berkah ya Pak. Kami semuanya setuju kalau kita mau ditata Pak. Nanti teknisnya tolong dibicarakan lagi, jangan sampai kami ditinggal karena nanti takut jadi salah paham lagi karena ini masih belum jelas Pak ya. Saya mohon sekali dengan Bapak-bapak. Tapi masyarakat yang lain paham nggak yang dijelasin Bapak ini bahwa kita ditata? Kita kan belum. Iya. Tekniknya itu yang mau kita Gini Pak, tahu. ini kan yang hadir ini kan saya anggapkan tidak semua, ya kan. Nanti ada undangan resmi dari Pak Lurah. Kita mungkin sekali lagi rapat Pak, alangkah baiknya kalau nggak di sini ada kantor Lurah. Kita rapat semua aja nanti di kantor Lurah. Diundang semua Pak, semuanya diundang. Yang punya rumah juga. Izin Pak, maksudnya yang hadir ini Pak, supaya menepis Pak opini yang enggak tuh Pak, bisa menyampaikan dengan baik. Tapi kalau kita nggak ketemu malam hari ini Pak, tetap nih Pak bergulir terus nih Pak, nggak tahu sampai kapan. Jadi tetap ada pertemuan dengan Pak Ustadz. Kita tidak tahu Pak, selalu saya sampaikan ke Bapak, tidak ada yang ditinggalkan Pak. Tapi mohon maaf, merasa ditinggalkan. Ini yang kita harus luruskan itu Pak. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Nanti rapat selanjutnya tetap akan diinformasikan melalui kita bikin satu pintu ke Pak Lurah aja Pak. Biar lebih baik ya Pak ya. Jadi tidak ada kepentingan siapapun di sini, kepentingan bersama. Nanti Pak Lurah mungkin itu Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Hadirin kita di sini sama-sama untuk mendengarkan bahwa saya menepis lah ya, tidak ada kubu A dan kubu B. Saya melihat ini adalah semuanya masyarakat saya harus merangkul keduanya. Dan niat kita bersama memang untuk menata. Jadi kita gunakan forum musyawarah ya. Kita untuk menata, kita gunakan forum musyawarah. Nanti kita akan undang yang konon katanya ada kubu A dan kubu B. Ini masyarakat saya semua, masyarakat yang harus saya undang. Mungkin di kantor Lurah saja nanti rapatnya di sana, biar sama-sama kita merasakan ini kantor pemerintah, kantor masyarakat. Hadir kita di sana semua, nanti kita berdiskusi progres kapan pengerjaan kita mulai kan itu. Makanya saya titip ya, tetap jaga silaturahim. Ya, kita akan tata, kita akan coba menggunakan media silaturahmi, media komunikasi yang baik, media musyawarah ya. Dengan musyawarah, saya yakin dan percaya semuanya bisa diatasi dengan baik. Barangkali itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz silakan untuk menutup dengan doa.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين 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 يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا مجيب الداعين الحمد لله رب العالمين عبد الشاكر عبد الداعي عبد النعم يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أنزل ومغفرة وبركات والسلامات في هذه القرية سني عليه يا الله يا الله ارحمنا يا الله يا الله ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin hari ini mungkin hari yang paling berkah buat kita bersama ya. Mungkin hari ini hari makfirah untuk kita semua. Saya melihat dengan kebersamaan ini mudah-mudahan kampung kita akan lebih baik ke depannya. Amin. Saya mohon maaf sekali lagi saya sampaikan tidak bisa berjalan dengan sendiri. Apalagi Pak RKWB ya, Pak RT, Pak Ustadz, semuanya kalau kita mau maju ya sama-sama kita untuk maju. Sama-sama untuk berbenah ya sama-sama untuk berbenah ya. Kita senantiasa menggerakkan ini dengan musyawarah ya. Sama-sama kita untuk membangun kampung kita untuk yang lebih baik lagi ke depan ya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon izin kami untuk pamit. Semoga ke depan kita semakin baik, semakin solid untuk membangun kampung kita ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya foto bareng lah. Foto bareng Pak. Untuk dokumen. Bapak silakan di sini Pak. Dari situ aja fotonya. Kita rame di situ. Kuenya dipindahkan. Kuenya dipindahkan. Bapak di sini, Pak Lurah di tengah. Pak sini Pak. Bapak Binsa, Bapak Ya. Ibu-ibu mau foto, silakan. Ayo, ayo. Ya, yang foto ya. Ayo. Oh, apa mau ini ya? Jangan buat, sini Bu. Oke. Masih muat. Bapak. Bapak sini sudah. Ini masih muat Pak. Biar adil. Maksudnya maksud. Oke, Ibu yang mau foto silakan sebentar Pak. Bapak silakan. Ya, oke. Satu. Oke. 1 2 3. Oke. Satu lagi gaya Pak, semangat. Semangat. Coba lo semangat. Semangat. Pak, tangannya jangan gitu Pak. Nanti politik pula kita. Gini tangannya Pak. Gini. Oke, 1 2 3. Pas ini. Ya, boleh. Ini rukun ini bukan politik. Oke. Oke Pak ya. Oke. Pak, Dulu ya, udah selesai Pak ya, nggak ada lagi Pak ya. Mas. Ya Pak Dik, ya udah nyampe ya. Parang-parangan kan Pak? Pak, makasih banyak Pak. Share kan? Oke. Pak. Parangan Pak. Parangan enggak?
Aduh, korban gimana?